Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ketutiani Oktardiani dengan NIM 19030510007 dari D3 Analis Kimia. Di sini saya akan presentasikan mengenai praktikum analisis kromatografi mengenai identifikasi rodamin B pada kosmetik. Adapun tujuan dalam praktikum ini yaitu untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya pewarna rodamin B dalam kosmetik dengan metode kromatografi lapis tipis atau KLP. Adapun dasar teori dalam praktikum ini yaitu kromatografi lapis tipis merupakan suatu teknik kromatografi yang digunakan untuk memisahkan campuran yang tidak volatil. KLT juga merupakan salah satu jenis kromatografi analitik. KLT ini dilakukan pada selembar kaca, plastik atau aluminium foil yang dilapisi dengan lapisan tipis bahan absorben. Biasanya silika gel, aluminium oksida atau selulosa. Rodamin B adalah salah satu zat pewarna sintetis yang biasa digunakan pada industri tekstil dan kertas. Rodamin B dalam konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada hati menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239 pada tahun 1985 tentang zat warna tertentu yang dinyatakan berbahaya. Adapun alat dan bahan dalam praktikum ini yaitu yang pertama chamber, cawan porselen, batang pengaduk, gelas ukur, gelas beker, pipet tetes, pipet ukur, gunting, kaca arloji, tip mikropipet, penangas, corong, spatula, penggaris, pensil, alat sinar UV, neraca analitik, aluminium foil, dan hair dryer. Untuk bahannya ada plat KLP, kertas saring, aquades, etil asetat, amonik 2%, metanol, rodamin B, dan asam asetat 10%. Adapun cara kerja dalam praktikum ini yaitu yang pertama ada pembuatan eluen. Campurkan etil asetat, metanol, amonia 2% dengan perbandingan 10:2:2. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a Selanjutnya diaduk agar homogen. hold on a second, I love this moment. Yang kedua ada pembuatan sampel lipstik. Ditimbang sampel lipstik sebanyak 2,5 gram. Setelah itu dilarutkan dengan 5 mili amonia 2%. Dan sedikit diaduk agar mudah terhomogenkan. Promise you I'm not wasting time in the bathtub. Kemudian sampel yang sudah tercampur disaring menggunakan corong dan kertas saring. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Setelah disaring, kemudian ditambahkan larutan asam asetat dan aquades masing-masing 1 mili. Lalu dipanaskan dengan suhu 100 derajat Celcius selama 5 menit. Yang ketiga ada pembuatan baku rodamin B. Rodamin B ditimbang sebanyak 2,395 gram dengan menggunakan neraca analitik. Setelah ditimbang, rodamin B dilarutkan dengan amonia 2% sebanyak 20 mili. You know I hold us up. Let me know if you ever think that I am being too much. You got me feeling love. Even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am. Setelah itu diaduk untuk mempercepat proses kelarutannya. Hold on a second, I love this moment. Kemudian rodamin B dipanaskan selama 30 menit menggunakan penangas. On a second, I love this moment, yeah.
Setelah dipanaskan, ditambahkan dengan 5 ml Aquades dan 5 ml asam asetat. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute. Stay a minute. Dan yang terakhir ada proses elusi. Eluen dimasukkan ke dalam chamber. Stay a minute, another minute. Kemudian chamber dijenuhkan terlebih dahulu dengan eluen sebelum proses elusi. Beri tanda batas atas dan bawah pada plat silika, lalu sampel lipstick dan baku rodamin B ditotolkan pada plat silika menggunakan tip mikropipet secara perlahan. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a Kemudian plat silika yang berisi sampel dimasukkan ke dalam chamber. another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Chamber ditutup dan ditunggu. Biarkan proses elusi berlangsung. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush Angkat now. plat silika dari chamber saat pelarut sudah sampai batas atas, lalu hitung jarak perpindahan noda dan pelarut. Stay a minute, another minute. Hasil noda dan perhitungan yang kita dapat dalam praktikum ini yaitu jarak noda baku rodamin B 2,9 cm, jarak noda sampel lipstick 3,6 cm, dan jarak pelarut 6 cm. Adapun RF yang kita dapat dengan menggunakan rumus RF yaitu RF noda baku rodamin B 0,4833 cm. RF noda sampel lipstick yaitu 0,6 cm. Adapun pembahasan dalam praktikum ini yaitu dilakukan analisis rodamin B dalam sampel lipstick menggunakan metode KLT dengan beberapa eluen yaitu etil asetat, metanol, amonia dengan perbandingan 10:2:2. Fase gerak yang dipilih memiliki sifat lebih polar dari fase diam agar sampel yang bersifat polar tidak terikat dengan fase diamnya. Pemilihan fase gerak didasarkan pada sifat polar dari rodamin B. Dan fase diam digunakan yaitu plat silika yang berfungsi untuk tempat berjalannya adsorben sehingga proses migrasi analit oleh solvent bisa berjalan dengan baik. Pembuatan eluen atau fase gerak dilakukan dengan mencampurkan etil asetat, metanol, dan amoniak. Lalu chamber dijenuhkan dengan eluen. Tujuannya untuk memastikan partikel fase gerak terdistribusi merata pada seluruh bagian chamber, sehingga naiknya eluen lebih optimal. Pada praktikum ini menghasilkan noda rodamin B berwarna merah muda sedikit jingga dengan jarak noda 2,9 cm. Jarak noda sampel lipstick sekitar 3,6 cm dengan pelarut yaitu 6 cm, sehingga menghasilkan nilai RF yang berbeda dengan RF baku rodamin, serta dapat dipastikan sampel lipstick merek YOU tidak mengandung rodamin B. Adapun kesimpulan dalam praktikum ini yaitu sampel lipstick merek YOU tidak mengandung rodamin B dikarenakan hasil perhitungan RF dengan jarak noda sampel lipstick sekitar 3,6 cm dan jarak pelarut 6 cm sangat jauh berbeda dengan RF baku rodamin. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan terima kasih dan Om Santi 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 Om.